Duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini tanggal yang cantik 5/5/2024. Ya. Waktu berjalan begitu cepat, keadaan berjalan begitu luar biasa. Banyak perubahan yang terjadi, banyak hal yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi yang jelas satu, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Kesetiaan Tuhan tetap Dia tunjukkan kepada kita di tengah segala keadaan yang kita alami. Keadaan hidup kita bisa berubah sedemikian rupa. Fakta-fakta kehidupan kita bisa tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang jelas dan yang pasti, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Itu sebabnya Dia disebut sebagai gembala yang baik. Disebut sebagai gembala yang agung. Disebut sebagai Allah yang tetap dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dan tema kita pagi hari ini adalah kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua manusia pasti menginginkan kebaikan Tuhan. Semua manusia pasti menginginkan memiliki, menikmati, merasakan kebaikan dari Tuhan. Bahkan manusia akan berusaha, akan mengejar, akan mengusahakan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Supaya hidupnya mendapatkan kebaikan Tuhan. Supaya hidupnya menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan. Pertanyaan buat kita pagi hari ini, pertama, apakah kita sudah menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini? Apakah kebaikan Tuhan dalam perspektif kehidupan kita mau kita bingkai dalam sebuah identitas kebaikan itu ketika kita hidup dalam keadaan yang lancar, situasi yang aman, kondisi yang baik-baik saja, tubuh yang sehat, kuat, pekerjaan yang sedang naik. Ataukah kita dapat mengidentifikasi kebaikan Tuhan lebih dari sekedar apa yang baik yang kita rasakan di dalam dunia ini? Mari saya mengajak Bapak Ibu membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu bisa baca ayat yang genap, dan di ayat yang ke-6 nanti kita akan baca sama-sama. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka
akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Raja Daud belajar dari apa yang dia lakukan sebagai gembala kambing domba. Maka dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah pembimbing. Tuhan adalah pelindung. Tuhan adalah penuntun kehidupan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi kehidupan. Sebagai gembala, Daud membawa kambing dombanya untuk menikmati makanan-makanan yang baik tentunya. Maka dalam pemandangan Daud, dia melihat Tuhan adalah gembala yang baik, gembala yang setia, gembala yang siap bagi dirinya dalam keadaan apapun. Kalau sudah melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, sudah akan melihat bagaimana Daud menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam situasi, dalam keadaan yang baik. Sehingga dia bisa sampai pada satu kesimpulan, dia tidak akan pernah kekurangan. Ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sebuah perenungan ketika ayat ini dibaca, siapa di antara kita yang sering kali berpikir, yang sering kali berkata, yang sering kali muncul ide dalam pikirannya, aku saat ini sedang kekurangan. Jika itu muncul dalam kehidupan kita, jika itu keluar dalam pikiran kita, jika itu keluar sebagai ide dalam hati jiwa kita, pertanyaannya, siapa gembala kita? Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka kita bisa berkata seperti Daud. Karena Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Daud menggambarkan Tuhan dalam keadaan yang luar biasa sebagai gembala yang baik. Hidupnya lancar, hidupnya baik-baik saja. Suasana kehidupannya begitu luar biasa. Sehingga dia sampai pada satu kesimpulan, dia tidak akan pernah kekurangan. Melihat karakter, melihat sifat daripada gembala agung tersebut, maka Daud percaya dia tidak akan pernah kekurangan. Kalau hari ini kita merasa kekurangan, pertanyakan kembali, apakah kita sudah tempatkan Tuhan sebagai gembala agung kita? Kalau sampai hari ini kita berkata, aku sedang dalam kondisi yang kurang, apakah kita sudah taruh Tuhan sebagai gembala bagi kehidupan kita? Daud merasakan bagaimana Tuhan menaruh kehidupannya. Di ayat yang kedua dia bilang, ia baringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menyediakan segala sesuatu. Dia membaringkan hidupnya dalam satu keadaan yang sangat nyaman. Di padang rumput yang hijau. Dan ia bimbing aku ke air yang tenang.
sehingga dia menyegarkan. Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan menuntun hidupnya ke jalan yang benar. Padang rumput yang hijau bicara tentang segala keperluan bagi domba itu. Apa itu? Makanan. Kalau saudara pernah ke padang savana, ke mana ya, di Jawa Timur ini, ke Bukit Teletabis, daerah Bromo sana. Kalau dari arah utara, setelah saudara melihat lautan pasir, kemudian maju lagi, kalau terus saudara akan lihat sebelah kiri Gunung Bromo, Gunung Batok, dan terus lagi naik penanjaan. Tapi kalau sebelum ke Gunung Bromo, saudara belok kiri, mengambil jalur ke kiri ke arah Tumpang, saudara akan lewati savana, saudara akan lewati Bukit Teletabis, padang rumput yang beberapa waktu sempat viral karena terbakar. Kalau saudara ke sana ketika rumput itu sedang tinggi, sedang bagus, ya, saudara akan menikmati pemandangan yang luar biasa. Ada kesejukan yang luar biasa. Ada kedamaian yang luar biasa. Ada kenikmatan yang bisa dinikmati oleh mata ini, menyenangkan. Padang rumput yang hijau, tidak seperti padang rumput sepak bola yang kelihatannya hijau padahal itu bisa jadi rumput sintetis, rumput palsu. Yang di atasnya seringkali terjadi kepalsuan juga, sering terjadi kecurangan juga di atas rumput lapangan sepak bola. Ya. Tapi di padang rumput yang benar, saudara bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa dalam jangkauan pemikiran kita. Ketika Daud berkata, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia bimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Daud melihat bagaimana gembala itu membawa dia dalam situasi yang semestinya dilakukan oleh gembala. Tuhan membawa kehidupan Daud kepada keadaan yang begitu luar biasa, menyegarkan, menyenangkan. Dan padang rumput hijau itu, air yang tenang itu, mengarah kepada satu kebenaran yang mutlak di dalam tangan Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jika situasi berubah? Bagaimana jika keadaan berbalik? Bagaimana jika keadaan hidup dari yang baik-baik saja menjadi keadaan hidup yang sedang menghadapi masalah? Bagaimana jika keadaan hidup yang tadinya normal kemudian menghadapi situasi yang berat? Bagaimana jika keadaannya dari tadi pekerjaan yang baik kemudian mengalami keterpurukan? Apakah situasi itu akan membuat pandangan kita tentang gembala agung kita berubah? Apakah situasi itu akan membuat pemikiran kita tentang identitas Allah Tuhan yang menjadi gembala agung kita, yang membawa kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, yang lancar, yang menyenangkan, yang menyegarkan, itu berubah karena situasi yang terjadi?
bisa jadi ketika keadaan berubah, ketika situasi berubah, ketika keterpurukan mulai masuk dalam kehidupan kita, secara manusia bisa saja kita mengalami perubahan pandangan terhadap Tuhan sebagai gembala. Karena manusia mudah sekali berubah, mudah sekali untuk berbalik arah, mudah sekali untuk tidak konsisten. Tapi bagaimana dengan Allah? Apakah Allah berubah? Apakah kesetiaan Allah berubah? Apakah kasih Allah berubah? Apakah identitas daripada Allah itu berubah ketika keadaan menjadi tidak baik? Ketika keadaan menjadi tidak nyaman? Ketika keadaan menekan kehidupan manusia? Ketika manusia masuk ke dalam keterpurukan, apakah Allah berubah? Daud menyatakan, dalam keadaan yang sedang tidak baik pun Allah sama sekali tidak berubah. Tuhan sama sekali tidak berubah. Maka dia katakan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan karena dia mampu, bukan karena dia kuat, bukan karena dia sanggup melewati lembah kekelaman itu. Dia nyatakan, sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan beserta dengan Daud. Sama halnya ketika situasi kehidupan kita berubah. Ketika keadaan dalam kehidupan kita berbalik. Kita tiba pada sebuah persimpangan untuk memutuskan identitas Tuhan dalam pandangan kita yang akan berdampak kepada respon kita, langkah kita, keputusan kita. Ketika kita melihat, kok sekarang Allah rasanya berubah ya. Allah kok membiarkan aku. Allah kok rasanya tidak peduli dengan aku. Ketika itu sudah mulai masuk dalam kehidupan kita, kemudian kita mulai pada sebuah kesimpulan. Jangan-jangan Allah sudah tidak peduli dengan aku ya. Allah tidak mau lagi melihat diriku. Allah sudah tidak lagi mau tolong aku. Padahal aku dikasih jembatan kata itu. Padahal aku sudah melakukan ini, melakukan itu, kerjakan ini, kerjakan itu buat Tuhan. Sekarang hidupku seperti ini. Hati-hati. Ini adalah celah yang kita buat untuk iblis masuk lebih dalam, mengacaukan kehidupan. Pada waktu iblis tidak bisa menjatuhkan kita dengan gebrakan-gebrakan, persoalan, permasalahan. Dia kadang-kala bisa masuk melalui jalur seperti ini. Kita merasa benar pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik. Iblis masuk lewat jalur itu. Pada waktu keadaan berubah, pada waktu situasi kehidupan kita berubah, pada waktu kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan. Identitas gembala yang baik, gembala yang agung, identitas Allah, Tuhan kita
tidak berubah sama sekali. Ketika ada dalam situasi yang tidak baik, ketika dalam situasi yang tidak nyaman, Allah tetap setia. Sebab dia tidak akan pernah ingkari janjinya ketika dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sesuai dengan namanya, Immanuel, Allah beserta kita. Dan dia tidak berhenti menyertai kita ketika kita masuk dalam kondisi yang tidak baik. Dia tetap berjalan bersama kita. Menuntun, memimpin, membimbing kita, dan mensupport kita. Sampai kita bisa keluar dari situasi itu. Pada waktu mungkin kehidupan kita harus menghadapi himpitan, harus menghadapi tekanan, penuh dengan dilema, harus menghadapi sakit penyakit, harus menghadapi penderitaan jasmani, keterpurukan ekonomi. Satu yang pasti, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia, bahkan di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertahan. Dia tetap ada bersama dengan kita dan memungkinkan kehidupan kita untuk bisa bertahan. Ayat yang kelima, Daud katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah himpitan yang terjadi, Tuhan tetap akan memberkati kita. Tuhan tetap akan memberikan kelimpahan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita segala keperluan kita untuk bertahan dalam situasi itu. Sebab bagaimanapun juga, dan dalam keadaan apapun juga, Dia tetap Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan. Namun jangan lupa, Dia juga Allah yang penuh dengan kedisiplinan. Allah yang penuh dengan aturan-aturan yang mesti diikuti. Allah yang penuh dengan segala rancangan yang pasti buat kehidupan. Pada waktu Allah bawa kehidupan kita masuk dalam situasi seperti itu, tentu bukan asal saja Tuhan membawa kita menghadapi itu semua. Maka sekali lagi, Daud melihat Allah dalam framing, dalam gambaran identitas. Allah itu baik, Dia tidak berubah. Dalam keadaan yang menyenangkan, Dia begitu baik. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Dia tetap begitu baik. Dalam keadaan yang menyenangkan, Dia begitu setia. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun Dia begitu setia. Dan bahkan mensupport luar biasa. Memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan. Memberikan kepada kita kemampuan untuk bangkit kembali. Memberikan kemampuan kepada kita untuk menikmati keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka Mazmur 23 ini Daud tutup dengan sebuah penyataan yang luar biasa.
Dia sudah lihat bagaimana Allah itu baik dalam situasi yang baik. Allah itu baik dalam situasi yang tidak baik. Allah yang setia dalam situasi yang luar biasa. Allah yang tetap setia dalam situasi yang mengerikan. Maka dia sampai pada kesimpulan penyataan bagaimana dia melihat kebajikan, kemurahan yang mengikuti dia seumur hidupnya. Tidak mudah untuk melihat kebajikan dan kemurahan pada saat situasi hidup tidak baik. Sama halnya tidak mudah kita untuk bersyukur ketika kita mengalami situasi yang berat. Secara jasmania, spontan mungkin kita akan mengeluh. Spontan kita mungkin akan bersungut-sungut. Spontan mungkin kita akan marah dengan Tuhan. Atau mungkin kejauhan marah dengan Tuhan. Marah dengan situasi. Marah dengan orang lain di sekitar kita. Karena tidak bisa melihat Tuhan yang tidak pernah berubah kesetiaannya itu. Yang tidak bisa melihat dengan baik bagaimana Allah tetap setia menemani dalam keadaan apapun. Keadaan suka, keadaan duka, keadaan senang, keadaan susah, keadaan yang sedang melambung tinggi ataupun sedang terpuruk di garis nadir paling bawah. Allah tetap setia menyertai kita. Pada waktu identitas Allah itu tetap ada pandangan kita bahwa Allah tidak pernah berubah setia dulu, sekarang, sampai selamanya. Maka kita akan selalu bisa melihat kebajikan, kemurahan dalam kehidupan kita yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan kita bisa berkata, apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah muncul dari dalam hati, bahkan itu yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menempatkan Allah sebagai gembala agung kita, mari kita mau terus taat. Mari kita mau terus bergantung kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi ini saya tuliskan dalam renungan harian singkat. Saya katakan kadangkala kekhawatiran melanda kehidupan kita. Ketika keadaan hidup kita berubah dan tidak menentu. Tindakan apa yang harus kita ambil? Kita hanya perlu taat kepada Tuhan. Kita hanya perlu bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kebaikan dan kemurahan dari Tuhan dalam setiap event kehidupan kita. Kita akan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa takut di tengah-tengah bahaya, ketika kita merasa takut di tengah-tengah situasi yang menghimpit kehidupan kita, ketika kita mulai kehilangan kepercayaan diri untuk menghadapi, menatap hari esok. Mari kita ingat kembali, Allah tidak pernah berubah setia. Allah tetap baik buat kehidupan kita. Allah tetap mengerjakan bagiannya yang terbaik untuk kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan yang baik,
ketika dalam keadaan yang luar biasa, kita juga mau selalu ingat. Jangan membanggakan diri kita. Jangan menyombongkan diri kita. Jangan merasa diri kita sanggup. Jangan merasa diri kita yang membuat segala sesuatu ini luar biasa. Karena segala kebaikan yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita, semua dikerjakan oleh Allah untuk kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang berat, jangan berkecil hati. Jangan khawatir. Jangan cemas. Tidak usah berjalan dengan hikmat, kehendak, keinginan sendiri. Sebaliknya, kita boleh berseru kepada Tuhan. Pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan yang tidak pernah biarkan kita jalan sendiri. Serahkan khawatir kita. Serahkan ketakutan kita. Percayakan seluruh kehidupan kita kepada Sang Gembala Agung itu. Maka kita akan melihat, maka kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan, bagaimana Dia bekerja, bagaimana Dia melakukan segala sesuatu yang bahkan mungkin tidak kita pikirkan. Kok caranya seperti itu ya Tuhan kerjakan. Luar biasa. Ajaib. Tidak terduga, tidak terkira. Tapi itu yang Tuhan kerjakan untuk menolong kehidupan. Kita tentu ingat bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia punya kesempatan untuk bunuh Saul dalam sebuah gua. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Dia punya kesempatan untuk melawan balik keadaan itu. Tapi dia tetap ikuti rantangan Tuhan. Sampai saat yang Tuhan kehendaki. Daud naik. Daud dalam posisi sebagaimana Tuhan sudah tetapkan bagi dia. Pada waktu dia menghadapi tekanan dari pengikut-pengikutnya, bahkan mau dibunuh, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya jalan yang luar biasa. Sehingga dia bisa memenangkan pertarungan melawan musuh yang sudah mengobrak-abrik kotanya. Ini yang Daud saksikan. Ini yang Daud rasakan. Ini yang Daud nikmati dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Sehingga dia sampai pada sebuah framing identitas ilahi. Allah itu, Tuhan itu gembala yang baik. Kesetiaannya tidak berubah. Dia ada pada masa senang. Dia pun ada dalam masa yang susah. Dia memberkati dengan luar biasa. Dia juga menguatkan luar biasa. Bahkan dia memberikan kekuatan lebih. Memberikan hidangan di depan musuh. Dia bisa tetap bersukacita. Dia tetap bisa menikmati hidupnya dalam situasi yang berat. Sehingga dia bisa berkata, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan dia katakan, aku akan diam
di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tentu ingat ketika Mazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang. Dibandingkan bagaimana enaknya, indahnya, betapa nyamannya ketika berada bersama dengan Tuhan. Betapa leganya ketika ada dekat dengan Tuhan. Betapa kekuatan itu dinikmati ketika hidup ini berada dekat dengan Tuhan. Sepanjang kehidupan kita, Allah tidak pernah berubah kesetiaan. Sepanjang kehidupan manusia, Allah tidak pernah mengubah identitasnya. Kita yang seringkali mengubah kehidupan kita. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia tetap baik, dia tetap setia, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menunjukkan rahmat yang luar biasa setiap hari. Dengan catatan, Allah juga disiplin, Allah juga tegas, Allah juga tetap mau kita mentaati aturannya. Allah mau kita berjalan dalam setiap firman yang Dia tetapkan buat kita. Maka kita akan merasakan setiap hari kehidupan kita begitu luar biasa. Kita akan lihat kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kehidupan kita sepanjang waktu, sepanjang masa dalam kehidupan.